Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya ada sukacita di rumah Tuhan siang hari ini. Amin saudara. Amin. Kalau saat ini kita bisa berada di rumah Tuhan di ibadah yang kedua, saya percaya itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saat ini kita mau membawa hati kita mau naikkan ucapan syukur, pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu saudara, mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, bahkan sampai hari ini, kami melihat begitu banyak perbuatan tangan Tuhan. Ajaib terjadi di dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas Tuhan segala kasih dan kebaikan-Mu. Selain kami datang saat ini merendahkan hati kami mau membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan yang kudus. Kami percaya penyembahan yang kami nyatakan akan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan saya katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh sekali lagi kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, nama-Mu ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan Yesus. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi jemaat Tuhan kita nyatakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga, bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh jemaat Tuhan sendiri nyanyikan dari awal pujian ini. Mari saudara. Tuhan, Kau sungguh karya-Mu ajaib, Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, sungguh kami mengagumi karya-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Kau ajaib,
Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi katakan bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama. Mari dalam hadirat Tuhan kita nyatakan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari sambil angkat kedua tanganmu nyatakan Hosana. Bagi nama Tuhan Yesus, kami mau terus bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang siap bersorak memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Kita percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita nyatakan haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama serukan Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Mari bersama-sama kita nyatakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kita lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu,
kebesaran dan keagungan. Sama-sama serukan. Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanku ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bersama bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami, Engkau berkuasa. Mari sama-sama angkat tanganmu. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Serukan nama Yesus. Yesus Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Sekali lagi serukan. Yesus Tuhanku pembenar. Amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga. Sekali lagi katakan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Jadikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali semua Tuhan. Saat ini diberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Mu, kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap persembahan kami, sehingga setiap taburan yang kami berikan dapat menjadi saluran kasih bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan lebih penting lagi menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Tak terasa kita sudah berada dalam bulan Desember, yang mana sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah Sunday Update 1 Desember 2024. Informasi ibadah minggu depan, 8 Desember 2024, ibadah dilaksanakan 4 kali. Dan minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir penyerahan di hall depan gereja. GBI Evosisi akan merayakan Natal di bulan Desember bersama gereja cabang binaan yang berada di luar kota Palu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengembalikan amplop persembahan Natal, dapat memasukkannya ke kotak persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop Natal, dapat menghubungi full timer di lobi depan gereja. Dan inilah jadwal ibadah perayaan Natal di beberapa cabang binaan.
Selama bulan Desember, ibadah doa malam, doa puasa, ibadah fokus, dan ibadah komisi ditiadakan. Tetapi menara doa tetap dibuka seperti biasanya bagi jemaat yang rindu berdoa secara pribadi. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Perayaan Natal FOCC Kids sebentar lagi. Papa Mama jangan lupa untuk membawa anaknya datang beribadah. Catat tanggalnya, Jumat 6 Desember 2024 mulai pukul 3:30 sore bertempat di gedung utama GBI FOCC Palu dengan dress code nuansa biru. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di akun Instagram FOCC Kids. Mari bersukacita bersama dalam perayaan Natal FOCC Kids dengan tema I Belong to Jesus. See you in FOCC Kids Christmas Celebration. 3 little elves went out one day and hopped up into Shalom, WBI dan The Kings FOCC akan mengadakan perayaan Natal bersama yang akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Desember 2024 pukul 6:30 malam bertempat di gedung utama FOCC. Kami mengundang seluruh anggota WBI dan The Kings untuk menghadiri ibadah perayaan Natal bersama WBI dan The Kings FOCC. Catat tanggalnya, Tuhan Yesus memberkati. Christmas Eve bersama Next Generation akan dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Desember 2024 pukul 7 malam. Ibadah Raya Natal Rabu 25 Desember 2024 hanya dilaksanakan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Ibadah tutup tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 10 malam. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan minyak, dan pembagian ayat-ayat emas. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2025 hanya dilaksanakan 1 kali ibadah pada pukul 10 pagi. Ibadah Natal Departemen Pemuda dan Anak GBI Sulawesi Tengah akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 7 malam dan akan dilayani oleh Pendeta Madya Jeffrey Daniel. Mari rayakan sukacita Natal bersama dan ajak teman-teman untuk datang beribadah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa banyak kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup saudara. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang baru, di bulan yang terakhir di tahun 2024, semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak saudara yang menikmati kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya.
Kita siapkan hati kita mau bawa yang terbaik bagi Tuhan pada siang hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik dalam hidupku. Mari mulai terhubung dengan Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian kami siang hari ini Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Kasih-Mu, kasih dan setiamu tak pernah layu di. Katakan sama Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari dari awal sama-sama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Jemaat Tuhan nyanyi bagi Tuhan. Semusim berlalu. Terima kasih di hidup kami. Satu kali lagi bersama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, kasih dan setiamu tak pernah layu di. Boleh sambil angkat tangan sama Tuhan, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, dari
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sama Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat Tuhan, nyanyi bagi Tuhan, katakan lebih luas Dari samudra, Bapa, takkan habis. bukan sekedar lagu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Satu kali lagi, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, sambil buka tangan katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidup kami, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Yang bersyukur sama Tuhan, angkat suara kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, di setiap hari-hari hidup kami menikmati kebaikan-Mu setiap hari Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ungkapan syukur kami kepadamu ya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Ya, ya. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami menyembah Engkau dari hati kami, dari hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang termanis dalam hidup kami, Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, haleluya, haleluya. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami Tuhan, diberkatilah nama-Mu. Sembah, sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau setia bagi kami. Engkau buktikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dicintai di tempat ini, Engkau dikasih di tempat ini. Kau baik di setiap waktu. Kau baik di setiap waktu Tuhan. Kau setia bagi umat-Mu Tuhan. Tidak pernah Kau biarkan kami sendirian. Kau selalu ada setiap hari. Jagai kami, pelihara kami Tuhan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di saat orang lain mungkin tidak setia, Tuhan buktikan Tuhan setia. Di saat orang lain mungkin tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itu kami mau katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau cukup bagi kami. Kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima Tuhan.
Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan, katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jemaat Tuhan sambil angkat tangan sama Tuhan, katakan, siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jemaat Tuhan saja. Kami jadi umat kesayangan Tuhan. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kita bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji, selain puji dan sembah Kau lagi, selain puji dan sembah Kau. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik lewat lagu-lagu yang berbau harum dan indah di pendengarannya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan yang akan berbicara kepada kita, memperdengarkan suaranya ke telinga kita lewat firman Tuhan.
Pastikan hati kita menjadi tanah hati yang subur untuk ditaburi dengan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaanmu dan jadi kehendakmu di setiap hati, pribadi dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami lihat keadaan dunia semakin tidak pasti, tidak menentu. Segala aspek digoncangkan sebagai bagian dari penggenapan firman. Namun satu hal yang kami tahu dan percaya, hanya di dalam kuasa kebenaran firman-Mu ada kepastian di tengah keadaan yang tidak pasti ini. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban untuk semua pertanyaan dan pergumulan hidup kami. Karena itu berbicaralah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua supaya dapat menangkap, mencerna dengan baik setiap detil kebenaran firman Allah yang akan kami pelajari bersama-sama. Dan di atas segala sesuatu biarlah hanya nama Yesus Kristus Tuhan kami yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Bersama kita berkata amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom. Blessed Sunday, hari Minggu yang luar biasa. Berapa banyak saudara yang sepanjang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Boleh lambaikan tangannya. Oh, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Gembala, Pendeta Dr. Yeni Toding, Pak Pendeta Peter, dan juga semua staf pastoral dan juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Boleh mempercayakan mimbar Minggu Raya hari ini. Hari pertama di bulan terakhir di tahun 2024. Untuk saya Christian Tambahani boleh bagi berkat firman Tuhan di tempat ini. Saudara, tema kita di bulan ini adalah tentang penyembahan. Kristus adalah pusat, adalah fokus daripada penyembahan kita. Dan secara khusus di minggu yang pertama ini, saudara, subtema kita yaitu Coram Deo. Yang artinya hidup di hadirat Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan, selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan Tuhan, betul-betul ada dalam deep relationship. Bukan hanya sekedar di kulit saudara, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi betul-betul hidup kita selalu terhubung dan menyatu dengan Tuhan. Kan ada sekarang lagu yang lagi tren, saya dengar dinyanyikan di gereja-gereja yang judulnya Terhubung. Ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar datang ibadah, tetapi firman-Mu itulah dasar hidupku. Amin. Coba tengok sebelah dan katakan, jadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita. Haleluya. Mari kita lihat bersama-sama hari ini saudara, di sesi yang kedua ini saya akan berbagi berkat firman Tuhan dalam kaitannya dengan tema yang diberikan, yaitu penyembah yang mendatangkan kemuliaan Tuhan atau yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Tadi di sesi yang pertama kita bahas tentang penyembah yang tidak bercacat. Dan sesi yang kedua ini kita akan belajar bersama-sama penyembah yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Lukas pasalnya yang kedua ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 sebagai nats pengantar untuk firman Tuhan di sesi yang kedua ini. Lukas 2 ayat 13 dan 14 kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terkoneksi dengan tema tentang penyembahan, kita juga ada di bulan Desember di mana kita merayakan Natal. Ayat 14 secara spesifik dikatakan di sini ada sebuah pujian yang dilantunkan oleh halayak ramai malaikat di sorga. Mereka live show, live performance di hadapan para gembala yang ada di padang Efrata yang dingin pada malam itu dengan sebuah nyanyian yang begitu luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah. Emang perlukah Allah itu dipermuliakan, saudara? Menurut saudara perlu enggak Allah dipermuliakan? Yang bilang perlu coba angkat tangan. Yang bilang tidak perlu coba angkat tangan. Yang bingung coba angkat tangan. Saudara, kita kan sering dengar WL ngomong begini ya saudara. Ayo mari kita muliakan Tuhan. Nah pertanyaannya begini. Emang Tuhan kurang mulia? Sampai perlu kita mulia-muliakan supaya jadi mulia? Mari kita tinggikan Tuhan. Emang Tuhan kurang tinggi? Sehingga perlu kita tinggi-tinggikan dulu supaya Tuhan jadi tinggi. Saudara, mau manusia tinggikan Tuhan, mau manusia ejek Tuhan pun, Tuhan sudah maha tinggi. Betul atau benar? Mau manusia muliakan Tuhan, atau manusia bilang, saya tak mau muliakan Tuhan. Tetap Tuhan sudah maha mulia. Amin saudara. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kita memuliakan Tuhan? Sebetulnya memuliakan Tuhan itu adalah perkara yang biasa. Sebab memuliakan atau tidak memuliakan Tuhan pun, Tuhan itu memang sudah maha mulia. Gak ngaruh dengan sikap manusia. Nah penyembah yang memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan itu biasa. Yang luar biasa adalah penyembah yang bukan hanya memuliakan Tuhan. Tuhan memang sudah mulia, kita muliakan tidak muliakan dia sudah mulia. Yang luar biasa adalah penyembah yang menghadirkan, yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi penyembah yang memuliakan Tuhan itu biasa. Yang luar biasa itu apa? Penyembah yang menghadirkan, yang mendatangkan kemuliaan Allah. Dan saya percaya itulah momentum Natal yang sesungguhnya. Natal itu adalah kesempatan bagi Allah untuk menghadirkan kemuliaannya bagi kita umatnya, bagi kita para penyembahnya. Saudara kan bulan ini kita merayakan Natal saudara. Ada begitu banyak perayaan Natal. Saya lihat beberapa hari kemarin fokus sudah merayakan Natal. Lalu kemudian sepanjang 1-2 minggu ke depan gereja-gereja cabang dan binaan akan merayakan Natal. Nah saudara kalau ditanya kepada kita sekarang, apa dampak Natal bagimu? Kalau ditanya ke orang Manado saudara, apa dampak Natal bagimu? Maka jawabannya yang pertama adalah, baking abis doi. Karena budgetnya besar saudara ya. Nemboleta Ikomata sama Birman, tetangga maksudnya saudara ya. Pak, itu sana Birman tetangga, so gorden baru, ganti gorden Pak. Akhirnya ganti gorden saudara. Begitu gordennya sudah diganti, ternyata tidak cocok dengan warna cat rumah. Akhirnya rumah dicat buat baru saudara. Setelah rumah dicat baru ternyata tidak cocok sama model sofa. Akhirnya kredit sofa baru. Setelah sofanya diganti baru ternyata tidak cocok dengan lemari. Akhirnya ganti lemari baru. Setelah sofa diganti, lemari diganti, cat diganti, gorden diganti. Tidak cocok dengan warna tehel, bongkar tehel saudara. Setelah tehel dibongkar, rumah dicat, gorden diganti, lemari diganti, sofa diganti. Ternyata tidak cocok dengan model rumah. Akhirnya bongkar rumah, ganti rumah baru saudara. Jadi Natal baking abis doi. Lalu kemudian apa dampak Natal bagimu? Yang kedua orang Manado akan jawab, baking naik segala sesuatu yang ada di dalam darah. Karena sepanjang bulan makan terus saudara acara-acara Natal. Jadi semua naik, kolesterol naik, gula darah naik. Lalu semua asam naik saudara ya. Asam urat, asam lambung, kurang asam ketek enggak saudara. Tapi apakah itu dampak Natal bagi kita? Saya percaya bahwa dampak Natal yang sesungguhnya bagi kita adalah Tuhan hadir dengan kemuliaannya. Bukan cuma kue Natal yang hadir, bukan cuma lili Natal yang hadir, bukan cuma pernak-pernik Natal yang hadir. Kalau di Manado ada istilah bukan cuma doi Natal alias donat saudara yang hadir. Kalau saya sih bilang sama jemaat, saya bilang begini, sekarang waktunya bukan lagi donat. Sekarang waktunya panada saudara. Pas Natal ada. Alias Tuhan menyediakan segala sesuatu. Amin. Karena itu cuma sekunder. Itu cuma tambahan.
Yang terutama adalah di Natal, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan bobot kemuliaannya. Makanya di Natal tahun ini, mari kita berkomitmen jadi penyembah yang bukan hanya memuliakan Allah, tapi bisa menarik kemuliaannya turun di tengah-tengah kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjadi penyembah yang dapat menghadirkan, mendatangkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Yang pertama adalah, supaya kita bisa hadirkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, maka yang pertama adalah lewat penyembahan yang benar. Ayat 13 dalam Lukas 2 tadi dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu kumpul untuk apa? Malaikat-malaikat kumpul untuk apa? Memuji Allah. Kalau malaikat kumpul untuk apa? Memuji Allah. Nah sekarang pertanyaan, kalau torang yang berkumpul untuk apa? Kalau malaikat yang kumpulkan untuk pujian penyembahan. Nah kalau kita yang berkumpul untuk apa? Pujian penyembahan juga atau ngegosip? Atau cerita kejelekan orang? Kalau di Manado istilahnya angkat teru orang pekelakuan saudara. Ngana tahu dong itu Tante Meda tadi yang ada duduk di sebelah pak kita di gereja. Dia ada pakai itu tas Gucci palsu. Dari mana ngana tahu itu Gucci palsu? Soalnya di PC ada 3. Itu komang so terlalu palsu saudara ya. C-nya sampai 3. Nah jadi kalau malaikat kumpulkan praise and worship. Nah sekarang kalau kita kumpul ngapain? Apakah juga seperti malaikat yang memuji dan menyembah Tuhan? Atau cuma gosipin kejelekan orang? Mungkin dia bilang, ya salah-salah no Pak Pendeta. Kan torang ini bukan malaikat. Torang ini cuma manusia biasa yang penuh dengan segala noda dan dosa. Pertanyaan saudara, siapa lebih tinggi? Kita atau malaikat? Siapa lebih tinggi? Kita atau malaikat? Saudara, malaikat memang makhluk surgawi yang diperlengkapi dengan keagungan, dengan bobot keagungan yang spesial. Tetapi seagung-agungnya malaikat, malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kita ini secara spesial Tuhan bilang engkau adalah imago Dei, selem demut, gambar rupa Allah. Jadi sebenarnya torang ini lebih tinggi dari malaikat. Nah kita diciptakan dengan standar yang lebih tinggi dari malaikat. Kalau malaikat itu adalah makhluk pemuji dan penyembah, harusnya kita lebih dari itu. Kita juga manusia diciptakan untuk menjadi penyembah dan bukan cuma asal penyembah, tapi penyembah yang benar. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, itu tentu ada maksud dia diciptakan. Anda dan saya diciptakan untuk jadi penyembah benar di hadapan Bapa, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Coba tengok sebelah dan bilang, kau diciptakan bukan hanya untuk meramaikan dunia ini. Bukan diciptakan hanya sekedar suka-sukanya Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan pak kita? Suka no? Enggak saudara. Tuhan menciptakan untuk sebuah maksud. Anda dan saya diciptakan untuk apa? Menjadi worshiper being. Menjadi makhluk penyembah. Dan bukan cuma asal penyembah. Menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Itulah maksud Anda dan saya diciptakan. Contoh misalnya yang saya pegang ini apa? Apa yang saya pegang ini? Mikrofon. Mikrofon ini diciptakan supaya apa? Supaya suara penggunanya, supaya suara saya bisa didengar dengan jelas saudara yang duduk di ujung pojok sana. Menguatkan volume daripada suara saya. Supaya semua misalnya live streaming ya ini. Atau? Iya. Supaya yang mengikuti online bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Itulah tujuan mikrofon ini diciptakan. Tapi coba kalau saya tanya begini. Bisa enggak mic ini digunakan untuk ulek rica? Untuk ulek sambal? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa-bisa aja saudara. Tetapi kalaupun mic ini sukses ulek rica. Saya sebut mic ini mic yang gagal. Kenapa? Karena dia dipergunakan bukan sesuai apa? Peruntukan dia diciptakan. Saya ingat pernah jalan-jalan di satu toko buku. Di etalase paling depan itu ada itu. Pulpen-pulpen yang mahal.
yang sampai belasan juta, puluhan juta. Saya bilang, wih ini cuma pulpen tapi bisa belasan juta, puluhan juta. Lalu dijelaskan sama pramuniaganya, sama salesnya. Oh ini bersalutkan emas sekian karat. Ya, ada yang bertatahkan batu yang berharga, batu yang mahal. Tapi saya mulai membayangkan saudara, kan ini pulpen ini tujuan diciptakan apa? Bukan cuma prong, tapi untuk batulis. Biarpun ini pulpen mahal, bersalutkan emas, bertatahkan berlian. Tapi kalau dia tidak ada tinta dan tidak bisa batulis. Walaupun ini pulpen mahal, tapi dia pulpen yang gagal. Mahal tapi gagal. Anda dan saya diciptakan untuk jadi penyembah yang benar. Walaupun hidup saya mahal. Packagingnya mahal. Selalu pakai fashion yang tren, terbaru, yang mahal. Pakai jam yang terbaru, yang branded, yang mahal. Pakai kacamata yang branded, mahal. Pakai skincare yang mahal, yang influencer yang pakai. Model rambut terbaru yang pergi di salon atau yang termahal. Tapi kalau kau gagal, saya gagal jadi penyembah Tuhan. Walaupun saya mahal, tapi saya gagal saudara. Manusia semewah, semegah apapun kemasan dirinya. Tapi kalau dia gagal jadi penyembah Tuhan. Meskipun di hadapan orang dia kaya, terhormat, terpandang, punya kedudukan, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kalau dia mati di pinggir pantai sana, DP Karangan sampai di bandara. Saking terhormat sekali saudara. Tapi kalau selama hidupnya di dunia even dia terhormat, terpandang, tapi gagal jadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dia gagal meskipun mahal. Ingat Wahyu 4 ayat 11. Tuhan bilang apa? Tuhan ciptakan saudara untuk maksud apa? Hidup kita. Ya Tuhan Allah kami, kau layak terima pujian, hormat, kuasa. Sebab kau telah menciptakan segala sesuatu termasuk di dalamnya. Anda dan saya makhluk yang termulia ini oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Kehendak apa di sini? Yaitu mendatangkan puji-pujian dan hormat kepada pencipta kita. Saudara izinkan saya untuk beritahu siang hari ini. Kegagalan terbesar manusia. Bukanlah gagal jadi gubernur, gagal jadi bupati, gagal jadi anggota dewan. Gagal menikah. Gagal apa lagi? Gagal masuk tentara, gagal masuk PNS. Gagal diet. Anda tertawa, saya menangis saudara. Ya bagaimana enggak mau gagal diet saudara? Kan dokter so bilang, pokoknya kalau mau kurus, makan roti gandum pakai selai kacang, daun ubi rebus. Siap dok. Tapi mohon maaf dok, saya mau tanya. Itu dimakan sebelum makan atau sesudah makan? Ya kapan dietnya saudara ya. Jadi kegagalan terbesar manusia bukan kegagalan yang tadi saya sebutkan. Kegagalan terbesar manusia adalah gagal jadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Itu bukan cuma gagal, gatot. Gagal total. Amin saudara. Mari kita jadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Itulah maksud, itulah peruntukan Anda dan saya diciptakan. Penting untuk kita ketahui bahwa before redemption, sebelum penebusan, tugas penyembahan itu ada di malaikat. Ya. Tugas penyembahan itu ada di mana? Malaikat. Makanya memang kan ada spesial malaikat leader yang khususnya memimpin pasukan bala tentara sorga untuk praise and worship. Namanya Lucifer kan, tapi karena menyombongkan diri kan jatuh ke bumi. Dibuang, dicampakkan. Tetapi setelah penebusan, tugas, fungsi penyembahan itu ada kepada siapa? Umat ketebusan ini. Umat ketebusan darah anak domba Allah. Makanya kan ada lagu itu, Kidung Jemaat 392.
ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Yang tahu sama-sama? Aku warisnya, ku ditebus. Saya mau tanya, bisa enggak malaikat nyanyi lagu itu? Mereka tidak pernah ditebus. Mereka bukan ahli waris. Makanya tugas penyembahan sekarang ada pada orang-orang ini. Amin. Dan untuk tujuan itu orang diciptakan untuk jadi penyembah. Mazmur 22 ayat 4. Pemazmur berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian. Puji-pujian malaikat? No. Puji-pujian siapa? Orang. Manusia. Dan secara spesifik manusia siapa? Orang siapa? Israel. Umat tebusan. Umat pilihan. Israel rohani yang dicangkokkan. Nah sekarang pertanyaan, penyembah benar itu yang kayak apa sih? Nah secara cepat, apa itu penyembah yang benar? Coba next slide. Penyembah yang benar itu yang pertama, menyembah bukan karena kebiasaan, rutinitas, paksaan. Tapi dengan tulus dan hormat karena mengasihi Yesus. Itu penyembah yang benar. Yang kedua, penyembah yang benar adalah menyembah bukan untuk kepuasaanku, kesenanganku, tapi untuk menyenangkan Yesus. Jadi penyembah yang benar tidak pernah mempersoalkan, ih tadi tuh musik nggak ngangkat. Emang anak musik kamu dapat angkat sampai di mana dong saudara? Ih tadi tuh puji-pujian nggak semangat. Bukan persoalan, karena apa? Pujian penyembahan apalagi di dalam rumah Tuhan tidak ditujukan untuk kesenanganku. Jadi tidak ada istilah bahwa yang di atas stage ini, yang di atas mimbar ini adalah performer dan orang ini audiens, orang lagi nonton pertunjukan. Nah, kita semua lagi mempertunjukkan yang nonton Tuhan. Amin. Kita lagi menyenangkan Dia, saudara. Jadi pujian penyembahan itu ditujukan untuk kesenangan Tuhan. Yang ketiga, penyembah yang benar adalah menyembah bukan cuma dengan mulut, tapi dengan hidup yang menyenangkan Yesus. Penyembahan, worship is our life. Penyembahan adalah keseluruhan hidup kita. Makanya Roma 12 ayat 1 kan bilang apa? Supaya kita disuruh apa? Mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Berarti kan keseluruhan hidup kan, bukan cuma nyanyi, lompat, nari, main musik. Tapi keseluruhan hidup. Dan dikatakan itulah ibadah. Saya mau tanya, kata ibadah bahasa Inggris apa? Worship. Penyembahan. Jadi penyembahan adalah keseluruhan hidup kita. Dan saya percaya yang menarik hatinya Tuhan untuk hadir dalam ibadah-ibadah. Ya betul kita perlu musik yang baik. Karena untuk Tuhan kita harus beri yang terbaik. Tetapi yang menarik hati Tuhan yang terutama dia hadir dalam ibadah. Adalah apa? Penyembah yang benar. Misalnya Tuhan ngomong sama malaikat-malaikat. Malaikat, hari Minggu kita mau hadir di GBI FOCC Palu 4 kali ibadah raya. Kita mau hadir. Oh iya Tuhan, kenapa Tuhan mau hadir? Oh soalnya hari Minggu ini tanggal 1 Desember. Ada kita pembicara favorit di ujung pulau Sangir sana. Itu pendeta Gereja Tambahan. Itu kita pembicara favorit. Tuhan bilang jadi kita mau hadir. Kenapa Tuhan mau hadir di tengah kita hari ini? Karena Tuhan bilang kita mau hadir 4 kali ibadah raya. Kita mau hadir semua. Karena di GBI FOCC Palu ada umatku yang memang mereka penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dengan tulus. Mempersembahkan segala sesuatu dengan hati yang murni di hadapanku. Dan itu yang menarik Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan haleluya. Amin saudara. Banyak orang seringkali apa ya? Pandang enteng ibadah khususnya momen penyembahannya.
Torang selama penyembahan, kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kenapa di rumah masih dapat catok, saudara? Pikir, masih kok penyembahan belum mulai itu, saudara. Padahal sebenarnya momen penyembahan itu harus kita hormati. Makanya datang lebih awal supaya kita nikmati. Saudara, hari ini saya sungguh menikmati momen pujian penyembahan. Dari sejak ibadah raya pertama sampai masuk ibadah yang kedua. Even mungkin lagunya memang lagu yang diulang. Tapi selalu hadirat Tuhan sama, bahkan di ibadah yang kedua ini lebih lagi saya rasakan. Makanya tidak ada jaim-jaim, saudara. Kalau mau nangis, nangis. Saya tadi tidak tahan, ambil tisu, nangis. Apalagi waktu nyanyi, apa tadi yang bersyukur, siapakah aku ini Tuhan. Kita jadi sadar bahwa dalam hidup ini, pada akhirnya yang kita punya cuma Tuhan. Semua yang kita miliki akan berakhir di lubang kubur. Semua titel yang kita miliki sampai kalau mau tulis di papan nama di dada sini, saudara, tembus sampai di belakang. Karena terlalu banyak. Tapi bahkan di batu nisan pun kan tidak mau ditulis, saudara. Toh. Semua orang pejabatan, MA, MPD, MTH, MTQ. Ya tidak mau tulis semua, saudara. Nama toh itu di batu nisan. Semua akan tertinggal di lubang kubur. Pada akhirnya yang kita punya cuma Tuhan. Amin, saudara. Makanya momen penyembahan itu harus kita hormati, harus kita nikmati. Yang kedua, bagaimana kita jadi penyembah yang bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah lewat penyembahan yang benar. Yang kedua adalah lewat pertobatan yang sungguh. Lewat pertobatan yang sungguh, bukan asal-asal, tomat, habis tobat kumat. Bukan, tapi yang sungguh-sungguh. Ayat 10 Lukas 2 dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada gembala-gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, jangan takut. Ketakutan adalah produk dari dosa. Akibat dosa yang belum beres, dosa yang belum bertobat, akibatnya apa? Seseorang itu ketakutan, terintimidasi, tidak mengalami damai sejahtera. Dosa kalau kita tidak bertobat, itu adalah tempat pijakannya iblis. Untuk apa? Mengintimidasi, menekan kita, curi terus orang damai sejahtera. Ada 2 kakak beradik, saudara. Dorang pemama so kasih tugas. Kak, bikin bersih kintal, halaman. Bersih-bersih halaman rumah. Adek, cuci piring. Mama mau di pasar. Akhirnya adiknya mulai cuci piring, kakaknya mulai bersihkan halaman rumah. Tiba-tiba kakaknya dari halaman dengar suara keras. Prak! Cepat-cepat dia lari ke dapur. Ternyata adiknya pecahkan piring. Adiknya dengan ketakutan bilang, Kak, please jangan bilang mama. Kakaknya bilang, sip. Besok pas mau pergi sekolah, tiba-tiba di jalan sama-sama kakaknya bilang pada adek, adek, doi jajan lu kemarin. Kan kakak saudara kan sama-sama. Kemarin ada sepica piring, adek bilang pak mama meong yang kasih pica, kucing yang kasih pica. Kalau enggak kakak mau lapor. Dengan berat hati adiknya kasih doi jajan. Besoknya sama lagi. Adek, doi jajan. Kan kakak saudara. Kakaknya saudara banyak mulu langsung bilang, meong. Terpaksa dia kasih lagi, aduh 5.000 lagi melayang. Besok harinya dia bilang, dek, meong. Langsung kasih lagi saudara. Akhirnya 1 minggu itu cuma dengan bermodalkan meong. Kasih saudara doi jajan. Akhirnya adiknya enggak tahan saudara. Pas hari Senin berikutnya dia datang ke mama. Ma, adik mau bikin pengakuan dosa. Kayak padang adik. Ma, minggu lalu adik ada kasih pica piring pas cuci piring di dapur. Mamanya tersenyum. Oh, itu mama so tahu. Kok bisa mama tahu? Kan di dapur ada CCTV. Ternyata ini mama canggih saudara, mama kekinian. Pakai CCTV di dapur. Sudah deh, mama sudah mengampuni engkau. Terima kasih mama paling terdebes deh. Wah.
Lalu kemudian besoknya kakaknya. Apa itu? Apa itu? Oh, adiknya so tahu, saudara. Kakaknya bilang, meong. Apa tuh meong? Meong, meong, meong. Apa tuh meong? Nggak tahu apa tuh meong. Meong, meong, meong. Nggak ada itu meong, meong. Karena sudah apa? Sudah beres. Tidak ada lagi alasan untuk mengintimidasi. Seperti itulah pengaruh daripada dosa yang belum dibereskan. Itu adalah alasan iblis untuk apa? Mengintimidasi, saudara. Dosa kan bikin ketakutan. Orang kalau ada dosa yang dia sembunyikan, yang dia belum bereskan, kan hidupnya apa ya? Jadi ribet, saudara. Jadi kacau. Misalnya kalau dia selingkuh, kan dia perselingkuhan satu Shirley, satu selfie misalnya. Kan dia mesti siapkan 2 HP. Satu HP untuk Shirley, satu HP untuk selfie. Kok kalau salah angka, halo Shirley. Siapa tuh Shirley? Oh, selfie kote ini. Jadi repot kan hidup, saudara. Dosa itu bikin hidup itu jadi kacau. Jadi repot sekali, saudara. Istri saya, Tuhan percayakan, mengelola satu usaha kuliner kecil-kecilan, saudara. Ada satu pelanggan kami, kerja di manajer di salah satu hotel. Lalu secara open, jadi dia sudah coming out as a gay. Jadi dia punya pasangan homonya, saudara. Dan itu terang-terangan dipublikasikan. Bahkan mereka, mohon maaf, umroh bersama-sama, saudara. Pasangan gay. Dan mereka adopsi anak. Saya pikir-pikir dia adopsi ini bayi. Kok kalau dia so besar dia panggil satu. Papa, papi. Bingung dia, saudara. Saya bilang kasihan sekali anak ini, saudara. Karena dia dalam kebingungan. Itulah dosa, saudara, bikin kacau. Saya heran memang manusia ini, aduh makin hari makin amburadul. Makin kacau, dosa itu bikin kacau. Ada ibu-ibu dia curhat kepada temannya, dibilang, aduh ngana tahu kita pergumulan ini, saya pergumulan ini luar biasa. Ngana tahu saya suami, aduh dia selingkuh dengan perempuan lain. Ngana masih mendingan, saya laki selingkuh dengan laki-laki lain. Parah memang manusia sekarang, saudara. Saya heran, saudara. Mohon maaf ya. Babi laki-laki saja, saudara, tidak suka dengan babi laki-laki lain. Sampai pernah diadakan sidang PBB ya, Perhimpunan Babi-Babi, saudara, bikin sidang. Bikin sidang apa? Untuk menyuarakan bahwa meskipun kami ini binatang yang dianggap hina. Kalau manusia memakai kan tidak pernah kelincingan, tidak pernah, saudara. Selalu itu binatang itu, saudara, kalau bahan makian. Tak? Jadi mereka PBB ini bikin sebuah maklumat. Walaupun kami ini, nama kami itu dipakai sebagai bahan makian. Kami dianggap sebagai hewan paling haram. Makanya sudah tahu binatang paling haram di dunia apa? Apa? Babi hamil. Karena babi yang mengandung babi, saudara. Jadi itu haram kuadrat. Ada yang ketawa, ada yang bilang kriuk, kriuk. Ya enggak apa-apa lah, saudara ya. At least sudah mencoba ya. Nah, saudara, jadi walaupun begitu kami tidak pernah suka dengan yang sesama jenis. Babi laki-laki tidak pernah suka dengan babi laki-laki yang lain. Tapi itulah manusia, dosa bikin semua kacau. Tetapi kalau dosa sudah dibereskan, kalau seseorang sudah meninggalkan dosa, bertobat dari dosa, hidup yang kacau itu jadi pulih, dibaharui, dibikin yang baru, bukan tambal sulam kayak jalan-jalan di Indonesia kebanyakan, saudara. Tetapi apa? Dibikin sesuatu yang baru Tuhan ubahkan. Coba lihat di Alkitab. Dari silsilah Tuhan Yesus aja. Coba hitung ada berapa perempuan yang kayaknya tidak benar hidupnya. Tapi masuk silsilah Tuhan Yesus. Masuk di dalam rencana Tuhan. Banyak orang yang dulu hidupnya hancur, dulu hidupnya kacau balau. Tetapi setelah mereka bertobat Tuhan pulihkan. Satu kali ada seorang perempuan di Surabaya, dia bekerja sebagai seorang prostitusi. Dia seorang pelacur. Hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Tapi satu ketika ada sekelompok ibu-ibu
yang datang ke lokalisasi mereka. Lalu kemudian mengadakan ibadah dan kemudian berdoa buat mereka. Wanita yang satu ini dia begitu tersentuh. Dia percaya inilah panggilan Tuhan buat saya, mungkin saatnya saya bertobat tinggalkan ini. Dia meresponi pelayanan dari ibu-ibu itu dan hari itu dia mengambil keputusan untuk bertobat, dibaptis dan dia berhenti jadi pelacur. Singkat cerita saat dia bertobat dan berhenti meninggalkan profesinya yang lama itu. Dia mulai bergabung di satu gereja lokal, dia mulai bertumbuh, dia mulai belajar untuk melayani. Akhirnya dia menemukan talentanya bahwa ternyata dia suka sekali memuji menyembah Tuhan. Dan dia senang untuk menulis sajak-sajak dan lirik-lirik pujian bagi Tuhan. Satu ketika dalam sebuah momen saat teduh pribadinya, dia renungkan hidupnya dulu kacau. Dulu hidupnya hancur sebagai seorang pelacur. Lalu kemudian Tuhan angkat dan Tuhan pulihkan hidupnya. Dia begitu ingat bagaimana kasih Tuhan itu besar sama dia. Dia sangat terharu, dia sangat bersyukur. Dan dia mulai tuliskan kisah hidupnya itu dalam baris-baris sajak. Lalu kemudian dia datang kepada ada seorang penyanyi rohani yang kebetulan datang melayani di gereja tempat dia berjemaat. Lalu dia kasih itu, sajak itu yang dia tulis. Dia bilang ini sajak adalah kisah hidupku. Bagaimana Tuhan angkat aku dari lembah kekelaman. Dan aku sekarang yang dulunya aku pelacur, aku sekarang sudah bertobat. Aku sudah diubah, dipulihkan oleh Tuhan. Dan aku rangkum dalam sajak-sajak ini. Ternyata penyanyi rohani ini tergerak untuk menggubahnya menjadi sebuah lagu. Dan selama bertahun-tahun lagu ini cukup populer dan dinyanyikan di banyak gereja. Bahkan dinyanyikan oleh banyak orang Kristen di seluruh Indonesia. Saudara mau tahu lagunya? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Lagunya seperti ini, coba C. Oh coba E. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Coba sama-sama refnya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Sama-sama. Banyak yang akhirnya tahu ternyata itu diciptakan oleh ex-pelacur yang diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur, terlalu kacau kalau dia bertobat yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Yang penting bertobat. Amin. Coba bilang, yang penting bertobat. Yang ketiga terakhir. Bagaimana kita jadi penyembah yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Tadi yang pertama lewat penyembahan yang benar. Yang kedua tadi lewat apa? Pertobatan yang sungguh. Dan yang ketiga terakhir, lewat ketaatan yang penuh. Ayat 12 Lukas 2 tadi dikatakan, malaikat itu kasih clue sama gembala-gembala. Ngoni cari ini, kalian cari ini cluenya, ini petunjuknya jelas, detil. Dan inilah cluenya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Cari sesuai petunjuk ini kalian pasti ketemu.
Dan ternyata gembala-gembala ini taat untuk mencari sesuai petunjuk persis. Ini bicara ketaatan yang penuh. Saudara, hidup seorang penyembah bukanlah untuk berkompetisi, tapi untuk taat. Sesama penyembah boleh, siapa lebih jago melayani, siapa lebih hebat, siapa pelayanan lebih keren, siapa pelayanan yang paling lebih maju, siapa yang lebih bertalenta. Enggak. Bagian seorang penyembah untuk dia lakukan hanyalah taat saja, bukan bersaing. Panggilan kita bukan untuk bersaing sebagai seorang penyembah. Yang setuju katakan haleluya. Saya percaya anak-anak Tuhan di Palu semuanya hati penyembah, tidak mau bersaing. Amin. Hanya mau taat saja. Biar yang di Manado-Manado aja yang bersaing, saudara. Nggak usah di Palu. Amin. Karena kalau anak-anak Manado kan berkumpul bercerita. Ada anak-anak kecil, anak-anak Manado. Yang satu bilang, nggak tahu. Tapi papa, ini tahu dang itu tembok Cina. Tapi papa yang bangun. Anak satu nggak mau kalah. Itu terusan Suez. Tapi papa yang gale. Anak ketiga dia bilang, yang mana ya yang saya mau banggakan. Akhirnya dia ingat di Israel ada laut mati. Ini masih kalah. Itu laut mati di Israel, tapi papa yang bunuh. Jadi di Palu jangan ada persaingan. Biar jadi Manado yang bersaing-bersaing, saudara. Amin. Karena panggilan kita sebagai penyembah adalah untuk taat. Bukan untuk bersaing. Panggilan kita adalah panggilan ketaatan. Bukan untuk mempertahankan gengsi. Tidak salah saudara dipanggil untuk menjadi profesi apapun. Apalagi kalau menjadi seorang dokter seperti Ibu Gembala. Itu satu profesi yang luar biasa. Dan sangat bergengsi menurut saya. Tapi saya ingat sekian belas tahun yang lalu. Ketika saya responi panggilan Tuhan. Saya lagi ada di bangku fakultas kedokteran. Waktu itu semester 2. Sampai kemudian Tuhan bilang dengan suara yang jelas audible saat itu waktu saya mau ke kampus. Hambaku di sini bukan tempatmu. Akhirnya saya taat panggilan Tuhan untuk jadi pelayan sepenuh waktu. Sampai satu waktu setelah sekian tahun pelayanan, Tuhan izinkan saya banyak berkunjung pelayanan ke luar negeri, saudara. Saya ingat tahun 2013 waktu itu saya ada di Korea. Saya lihat teman saya yang gembala di sana, saudara. Kayaknya hidupnya asik ya. Jadi gembala di luar negeri kayaknya keren ya, asik ya. Mulai saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu itu saya sudah menggembalakan gereja di Manado. Tapi saya bilang, Tuhan, saya pingin Tuhan jadi gembala di luar negeri. Kayaknya keren Tuhan. Saya pingin Tuhan. Hari ini Tuhan menjawab doa saya itu. Saya jadi gembala di Filipina Selatan. Alias Sangerta Laut, saudara. Setiap minggu saya keluar negeri, saudara. Ya. Sangerpur. Bukan Singapura ya, Sangerpur. Sampai saya menyadari bahwa ternyata panggilan kita memang untuk taat. Bukan untuk mau bersaing atau gengsi-gengsian. Bagian kita adalah untuk taat saja. Belum lama ini saudara ada satu keluarga jemaat di tempat saya Tuhan percayakan untuk melayani, menggembalakan di pulau, di Sanger. Ini terakhir sebelum saya tutup. Saya tahu keluarga ini sangat sederhana. Suaminya itu cuma honorer, yang gajinya itu 600.000 per bulan. Yang terima gaji, terima honornya itu pun mungkin 3-4 bulan sekali terima. Jadi keluarga ini ya keluarga yang sangat sederhana. Belum lama ini mereka datang ke pastori, saudara. Bapak dan ibu ini. Lalu kemudian dia bilang, Pak Gembala, kalau boleh ada waktu besok datang ke rumah kami. Kami ada bikin satu acara. Saya kaget karena keluarga ini keluarga yang sederhana. Saya pikir wah untuk bikin satu acara kayaknya untuk keluarga ini sesuatu hal yang luar biasa. Oh iya saya akan datang. Iya siang ya Pak Gembala jam makan siang. Tolong datang ke rumah saya ada acara. Tolong berdoa buat keluarga kami. Saya tanya ada ulang tahun kah atau ada apa? Enggak ada apa-apa Pak Gembala. Kami hanya ingin bikin satu acara dan bersyukur kepada Tuhan. Oh ya sudah.
Akhirnya saya dengan Ibu Gembala dalam penasaran acara apa, tidak ada ulang tahun atau momen apa untuk dirayakan. Tapi mereka ingin bikin acara dan bersyukur kepada Tuhan. Dan betapa kagetnya saya saudara. Begitu masuk ke rumah mereka yang sangat sederhana. Ada kurang lebih 20-30 orang-orang disabilitas. Lagi duduk semua. Saya kaget. Saya tanya sama bapak itu. Ini ada apa ini? Begini Pak Gembala. Saya ini baru terima honor. Puji Tuhan setelah berapa bulan tertahan honornya cair juga. Dan jumlahnya ada kelebihan sedikit. Saya sudah nasar kepada Tuhan. Honor kali ini saya mau memberkati para penyandang disabilitas yang saya kenal. Dan saya rindu Pak Gembala datang, mendoakan keluarga kami, mendoakan mereka dan turut bagi sama-sama. Langsung di situ saya tidak bisa berword-word, saudara. Tidak bisa berkata-kata. Saya langsung terdiam dan nangis. Ini keluarga sangat-sangat sederhana. Mereka bukan jutawan, mereka bukan miliuner, mereka bukan pejabat, mereka bukan pengusaha. Tapi ternyata mereka janji sama Tuhan. Honor kami terima, kami mau bantu penyandang disabilitas. Dan mengundang Pak Gembala untuk datang berdoa. Kami hanya mau taat apa yang Tuhan suruh. Ternyata panggilan hidup kita adalah panggilan untuk taat saja. Bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk bersaing siapa lebih hebat. Panggilan kita adalah untuk taat. Itulah penyembah yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Saya akhiri dengan satu kalimat penutup. Boleh ditampilkan slide paling terakhir. Jadilah penyembah, bukan penyembah biasa. Katakan bukan penyembah biasa. Tapi penyembah yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Siapa yang rindu jadi penyembah yang menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau jadi penyembah biasa. Yang hanya sekedar memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Karena tanpa pun kami memuliakan dan meninggikan Engkau. Engkau sudah maha mulia dan maha tinggi. Tapi kami mau jadi penyembah yang mendapat tempat di hati-Mu ya Tuhan. Yang menggerakkan Engkau untuk menghadirkan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam kota kami, provinsi kami, bahkan bangsa kami, di tempat kerja kami, di sekolah kami, di kampus kami, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu kami mau jadi penyembah yang benar, yang mempersembahkan penyembahan yang benar, yang mempersembahkan pertobatan yang sungguh, biar tidak ada dosa lagi yang mengikat hidup kami. Kami bereskan siang hari ini dalam nama Yesus. Dan kami mempersembahkan sebagai penyembahan kami ketaatan yang penuh. Hidup kami bukan untuk bersaing secara duniawi, tapi memenuhi panggilan-Mu, taat dan setia sampai akhir hidup kami. Diberkati setiap jemaat-Mu yang menerima firman dengan sukacita. Jemaat GBI FOCC Palu. Kami percaya jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Sementara mendapat tempat spesial di hati-Mu. Karena mereka mau jadi penyembah-penyembah yang bukan penyembah biasa. Tapi yang terus menghadirkan kemuliaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Haleluya. Yang sudah terima berkat firman dan siap jadi berkat sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan
Jadikan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami hanya mau taat. Karena kami merindukan untuk menjadi penyembah yang benar. Di luar Tuhan, kami tidak berarti apa-apa Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berharga dan mulia di mata-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Biar kami tahu menghargai dan tahu mengembalikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kami. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Apa gunanya kami memiliki isi dunia, tetapi kami gagal di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari kami masih jauh dari sempurna. Tetapi kasih-Mu selalu memperbaharui kami. Akan terus memulihkan hidup kami. Supaya kami terus semakin hari, kami semakin menjadi sama seperti Kristus. Hidup kami di dunia akan menjadi berarti. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mempersiapkan seluruh hidup kami. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan. Persekutuan ini akan membawa kami untuk terus semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya. Karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan setia sampai akhir hidup kami. Mari saudaraku, angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita semua. Dia adalah Allah yang bertahta dalam kemuliaan keagungannya. Tetapi dia rela turun menjadi manusia. Mati untuk menebus dosa kita manusia. Hargai pengorbanan Kristus. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu waktu ia diserahkan, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu sudah menyatu dengan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah Kristus yang suci, darah tidak berdosa. Tetapi Engkau rela mengorbankannya bagi kami. Tetesan-tetesan darah-Mu menetes di atas bumi yang Engkau ciptakan. Itulah sebabnya firman-Mu berkata, darah-Mu menyucikan segala kejahatan kita. Darah-Mu menyucikan, mengampuni segala kesalahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyelamatkan dan membebaskan kami menjadi orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari saudara buka mulutmu. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Kami Jadilah penyembah yang bersyukur benar. kepadamu. Jadilah penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadilah penyembah yang menghadirkan kemuliaan Kami Allah. bersyukur buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara belajar kita menyembah Tuhan. Bersyukur. Saudara dan saya diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat hatimu. Untuk dapat menyembah, memuliakan Tuhan. Syukur, syukur bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagi lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagi. Satu kali lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami pada saat siang hari ini. Sungguh-sungguh kami rasakan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Biarlah firman-Mu selalu termeterai dalam hati kami. Karena firman-Mu itu adalah pedoman bagi kami semua. Roh Kudus akan terus membantu kami untuk dapat menghidupi setiap firman-Mu. Dimanapun, dalam keadaan apapun. Tuhanlah yang kami muliakan. Engkau yang selalu menjadi pusat pujian dan penyembahan kami sebagai umat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk dapat menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan pakai dia luar biasa dengan hikmat pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa diselamatkan. Pelayanannya di Tahuna dan juga di Manado, Tuhan berkati. Semakin berkembang pekerjaan Tuhan di sana. Mereka suami istri
dan seluruh jemaat Tuhan dipakai Tuhan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya sekecil apapun pelayanan kami, Tuhanlah yang paling tahu. Ketika kami mau setia dengan ketulusan kami berikan bagi Engkau, maka Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami semua. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu juga hati mereka yang memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan kasih kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, memberi dengan sukacita. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur, sebab yang kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini atau juga hari ini. Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Sebab semuanya itu ada di dalam otoritas Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, sadarkan mereka bahwa mereka diberikan kesempatan untuk menjadi penyembah-penyembah yang akan selalu taat pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang berulang tahun dalam rumah tangga perkawinan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan akan terus melimpah bagi mereka. Menjadi keluarga yang setia. Menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Anak cucu mereka diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Sebagaimana Tuhan berkati kami dan ibadah 1 dan 2. Berkati juga ibadah sore dan malam. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati Indonesia, berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota kami, berkati daerah kami Sulawesi Tengah. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami percaya doa kami umat Tuhan tidak pernah sia-sia, agar supaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Allah, terjadi transformasi. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur buat berkat Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat perlindungan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman.